Ke bab 9, yakni ada data mining. Data mining sendiri atau kadang disebut dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemakaian data historis untuk menemukan pengetahuan, informasi, keteraturan, pola atau hubungan dalam data yang berukuran besar. Data mining salah satu bidang ilmu yang perkembangannya sangat pesat. Data mining bukanlah bidang ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ilmu lain seperti database, statistik, pencarian informasi, dan artificial intelligence atau AI. Kemudian ada pengelompokan data mining berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang pertama ada deskripsi atau description. Proses deskripsi ini bertujuan untuk menemukan identifikasi pola yang sering muncul dan mengubah pola tersebut menjadi aturan yang dapat dipergunakan untuk mempermudah suatu aktivitas. Yang kedua ada klasifikasi atau classification, pengelompokan berdasarkan hubungan antara variabel kriteria dengan variabel target. Yang ketiga ada prediksi, prediction. Secara umum, prediksi hampir sama dengan klasifikasi. Salah satu fungsi data mining yang sering digunakan adalah untuk memprediksi nilai dari hasil prediksi akan digunakan di masa yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya. Keempat, ada estimasi. Definisi dari estimasi adalah perkiraan atau prediksi, sehingga estimasi hampir sama dengan klasifikasi. Perbedaannya terletak pada bentuk pengelompokan, di mana estimasi pengelompokan ke arah numerik dan bukan ke arah kategori. Kemudian yang kelima ada clustering. Clustering sendiri merupakan pengelompokan data yang memiliki kemiripan nilai atau homogen. Bentuk data yang dapat dikelompokkan dalam pengklusteran adalah hasil pengamatan, rekod data, atau kelas-kelas dan objek-objek yang memiliki kemiripan. Yang keenam ada asosiasi. Asosiasi ini adalah kumpulan, himpunan, persatuan, atau persekutuan. Kemudian ada struktur dari database. Dari sudut pandang komersial, data mining dapat digunakan dalam menangani meledaknya volume data, bagaimana menyimpannya, mengekstraknya, serta memanfaatkannya. Kemudian ada DBMS atau Database Management System. Arsitektur sistem data mining memiliki komponen-komponen utama, yakni yang pertama ada basis data dan warehouse, yang kedua basis data dan warehouse server, yang ketiga basis pengetahuan komponen, yang keempat ada data mining engine, yang kelima modul evaluasi pola, dan yang keenam atau yang terakhir ada antarmuka pengguna grafis. Dan ada Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah keseluruhan proses ekstraksi atau identifikasi pola, pengetahuan dan informasi potensial dari sekumpulan data besar. Pengetahuan dan informasi yang dihasilkan dari KDD bersifat sah, baru, mudah dimengerti, serta bermanfaat. Hampir setiap aktivitas kita pada saat ini menghasilkan data seperti berbelanja, bermedia sosial, servis kendaraan, melamar kerja, pengiriman dokumen, kegiatan akademik, perkuliahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan proses dari KDD sendiri. Yang pertama ada data, kedua selection, ketiga pre-processing atau cleaning, yang keempat transformation, yang kelima data mining, yang keenam interpretation atau evaluation, dan yang terakhir ada knowledge. Kemudian ada algoritma classification. Classification atau klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Ada algoritma ID3. Algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Decision tree menggunakan struktur hierarki untuk pembelajaran supervised. Proses dari decision tree dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon atau tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan atau rule. Untuk penyelesaian kasus pada algoritma ID3 ada beberapa elemen yang harus dicari nilainya, yaitu yang pertama, siapkan dataset, yang kedua, hitung nilai entropi atau S, yang ketiga, hitung nilai gain atau SA. Kemudian ada algoritma C45. Algoritma C45 merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training sample dan sampel sendiri. Training sample berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya.
Untuk penyelesaian kasus pada algoritma C45 ada beberapa elemen yang harus dicari nilainya, yaitu yang pertama siapkan dataset, yang kedua hitung nilai entropi, yang ketiga hitung nilai gain, yang keempat hitung nilai split info, yang kelima hitung nilai gain row station, yang keenam membentuk node dan cabang dari nilai gain tertinggi. Kemudian yang ketujuh ulangi langkah 2 sampai dengan langkah 5 hingga semua node terisi.